selamat pagi anak-anak hebat dimanapun kalian berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Bu Yunita, belajar matematika. Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah tentang KPK dan FPB. Siapkan alat tulis kalian dan simak pelajarannya baik-baik. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah kelipatan dari bilangan-bilangan yang paling kecil di antara kelipatan persekutuan atau kelipatan yang sama lainnya. Untuk mencari KPK, kita bisa mengalikannya secara langsung, menggunakan garis bilangan, menggunakan pohon faktor, dan menggunakan teknik sengketa. Setelah ini, Bu Yunita akan menjelaskan cara mencari KPK satu persatu. Dimulai dengan mengalihkan secara langsung. Contohnya, tentukan KPK dari 4 dan 6. Berikut ini adalah bilangan kelipatan 4 dan bilangan kelipatan 6. Kalau kalian lihat, pasti ada bilangan yang sama ya, yaitu dinamakan dengan kelipatan persekutuan. Berapa sajakah itu? Nah, bilangan yang berwarna merah adalah kelipatan persekutuan dari 4 dan 6, yaitu 12, 24, 36, 48, dan seterusnya. Nah, dari kelipatan persekutuan antara 4 dan 6, pasti ada kelipatan persekutuan yang paling kecil, yaitu 12. Sehingga KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Selanjutnya, kita menggunakan garis bilangan. Contohnya, Tono dan Bagas mengikuti latihan berenang bersama-sama. Tono berlatih 2 hari sekali dan Bagas berlatih 5 hari sekali. Jika hari ini Tono dan Bagas berlatih bersama, berapa hari lagi ya mereka berlatih bersama-sama lagi? Nah, pertama kita buat dulu garis bilangannya. Panah yang berwarna hitam menunjukkan waktu Tono berlatih berenang, yaitu 2 hari sekali. Dan panah berwarna biru menunjukkan waktu Bagas berlatih berenang, yaitu 5 hari sekali. Nah, dari animasi tersebut dapat dilihat ada 2 angka yang dilewati oleh Tono maupun Bagas, yaitu angka 10 dan 20. Di mana angka 10 dan 20 merupakan kelipatan persekutuan. Nah, dapat dilihat bahwa kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 10. Jadi, Tono dan Bagas berenang bersama-sama 10 hari lagi. Cara yang ketiga yaitu kita gunakan pohon faktor. Pada video sebelumnya, kalian sudah tahu ya bagaimana cara mencari faktor sebuah bilangan menggunakan pohon faktor. Nah, sekarang coba kita tentukan KPK dari 24 dan 30 dengan menggunakan pohon faktor. Yang pertama, kita temukan faktorisasi prima dari 24. Kemudian kita cari faktorisasi prima dari 30. Nah, bisa kita lihat bahwa faktorisasi prima dari 24 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3. Ada 3 kali perkalian 2 ya, sehingga bisa disederhanakan jadi 2 pangkat 3 kali 3. Untuk faktorisasi prima dari 30 adalah 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari KPK, kita harus mengalihkan semua faktor prima, yaitu 2 pangkat 3, 3, 2, 3, dan 5.
Tapi jika ada faktor prima yang sama, kita pilih pangkat yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3 kali 3 kali 5. Sehingga didapatkan hasil bahwa KPK dari 24 dan 30 adalah 120. Cara yang terakhir untuk mencari KPK adalah dengan menggunakan teknik sengkedan. Seperti apa ya? Kita lihat dulu contohnya. Tentukan KPK dari 24 dan 30. Kita buat dulu tabelnya. Kemudian kita bagi kedua bilangan tersebut dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 24 dibagi 2 sama dengan 12, dan 30 dibagi 2 sama dengan 15. Kemudian kita bagi lagi dengan 2. 12 dibagi 2 sama dengan 6. Karena 15 tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 15. Selanjutnya masih kita bagi 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Dan 15 tidak bisa dibagi 2 ya, jadi tetap kita tulis 15. Nah, selanjutnya kita bagi 3. 3 dibagi 3 sama dengan 1. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Dan yang terakhir kita bagi 5. 1 tidak bisa dibagi 5, jadi tetap kita tulis 1. Dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Pada teknik sengkedan, untuk mencari KPK kita harus mengalihkan semua faktor prima pembagi, yaitu bilangan yang berada di dalam lingkaran merah tersebut. Sehingga KPK dari 24 dan 30 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 kali 5. Bisa kita lihat ya, ada 3 kali perkalian 2, sehingga dapat disederhanakan menjadi 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, dan hasilnya adalah 120. Nah, sama kan dengan cara mencari KPK dengan menggunakan pohon faktor. Materi selanjutnya adalah tentang faktor persekutuan terbesar, yaitu faktor dari bilangan-bilangan yang nilainya paling besar di antara faktor persekutuan atau faktor yang sama lainnya. Untuk mencari faktor persekutuan terbesar, kita bisa menggunakan pohon faktor dan teknik sengkedan. Cara yang pertama, kita menggunakan pohon faktor. Perhatikan contohnya ya. Tentukan FPB dari 40 dan 60. Kita buat dulu pohon faktor dari 40. Faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5, atau sama dengan 2 pangkat 3 kali 5. Selanjutnya, kita cari dulu faktor dari 60. Nah, faktorisasi prima dari 60 adalah 2 kali 2 kali 3 kali 5, atau sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk mencari faktor persekutuan terbesar, kita harus mengalihkan faktor prima yang sama, tapi dengan pangkat yang paling kecil. Nah, dari faktorisasi prima dari 40 dan 60 tersebut, ada 2 angka ya yang sama, yaitu 2 dan 5. Nah, jadi FPB dari 40 dan 60 adalah 2 pangkat 2 kali 5, atau 20. Nah, mudah kan ya? Teknik yang kedua yaitu dengan menggunakan teknik sengkedan. Contoh, Citra mempunyai 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus di dalam kantong plastik dengan jumlah yang sama banyak. Berapa paling banyak kantong plastik yang diperlukan Citra? Nah, teknik sengkedan ini caranya sama ketika kita mau mencari KPK pada penjelasan Ibu sebelumnya ya. 90 dan 60 kita bagi dulu dengan bilangan prima yang paling kecil, yaitu 2. 90 dibagi 2 sama dengan 45.
60 dibagi 2 sama dengan 30. Selanjutnya, kita bagi 2 lagi ya. Karena 45 tidak bisa dibagi 2, maka tetap kita tulis 45. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Lalu, kita bagi dengan 3. 45 dibagi 3 sama dengan 15. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Kemudian, kita bagi 3 lagi. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Karena 5 tidak bisa dibagi 3, maka tetap kita tulis 5. Dan yang terakhir, kita bagi dengan 5. 5 dibagi 5 sama dengan 1, dan 5 dibagi 5 sama dengan 1. Nah, dalam teknik sengkedan, untuk mencari FPB, kita kalikan semua faktor prima yang dapat membagi kedua bilangan. Mana saja ya? Oh, ada 2, 3, dan 5. Jadi, FPB dari 90 dan 60 adalah 2 dikali 3 dikali 5. Sehingga hasilnya adalah 30. Jadi, plastik yang diperlukan oleh Citra adalah 30 lembar. Nah, bagaimana? Apakah kalian punya cara yang lebih seru untuk mencari KPK dan FPB? Kasih tahu Bu Yunita ya. Nah, untuk tugas mandiri kalian, silakan kalian kerjakan soal-soal berikut. Jangan lupa untuk mengirimkan hasil pekerjaan kalian ke wali kelas kalian masing-masing ya. Demikian penjelasan Bu Yunita tentang KPK dan FPB. Terima kasih sudah menyimak pelajarannya dengan baik dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Tetap semangat belajar, tetap aktif, dan selalu kreatif. Sampai bertemu pada video selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.